Dia berbisik menyebut namaku. Seolah itu sebuah vonis. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Ada sesuatu yang lebih tua dari itu. Keinginan yang dingin. Berat. Seperti timah. Aku mendengarnya. Aku menuliskannya. Seolah, dengan mencatat, aku bisa mengubah suara itu menjadi bukti. Tidak, aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Aku menyimpannya. Mungkin karena kesombongan. Mungkin karena takut. Atau mungkin karena sesuatu yang belum bisa aku beri nama. Orang bilang, keinginan memiliki kekuatan. Orang bilang, kata-kata yang terucap tanpa jalan kembali akan menemukan jalannya sendiri. Aku tidak percaya. Sampai hidup mulai melipat setiap sudut. Dari apa yang ku kenal. Dia menjinjingkan kematianku. Dan untuk beberapa waktu, aku pikir itu hanya kalimat kejam lainnya. Tapi kalimat, ketika diucapkan oleh seseorang yang kita cintai, atau oleh seseorang yang dulu pura-pura mencintai, akan berakar. Aku hidup dengan akar itu tumbuh di bawah kakiku. Ia membuatku berakar, dalam kewaspadaan, dalam diam, dalam tulisan. Karena menulis adalah senjata kuno. Dan aku perlu agar dia tahu, entah di mana, bahwa kata-katanya akan kembali padanya. Sebagai bayangan, aku tidak ingin tulisan ini terdengar seperti ancaman kosong. Aku ingin terdengar seperti kebenaran yang ditemukan. Seperti pengakuan. Seperti cermin yang diarahkan ke tempat yang paling sakit. Dan jika akhir dari jalan ini adalah belas kasih, jika bayangan yang kurancang sebenarnya adalah satu-satunya cara untuk membawanya kembali pada sisa kemanusiaannya, inilah kisahnya tentang bagaimana aku mengubah keinginan untuk membunuh yang dia ucapkan menjadi pelajaran yang menyelamatkan kami. Bahkan setelah hampir menghancurkan kami, hari ketika dia mengucapkannya adalah hari biasa. Kopi Dinjin. Koran terlupakan. Cahaya malas menembus sila jendela. Dia menatapku. Seperti seseorang yang menyaksikan pencekikan yang tak terhindarkan. Dan berbisik, aku berharap kau mati. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan. Hanya kalimat itu. Seperti batu yang dilemparkan ke danau rutinitas. Aku kembali bekerja. Berpura-pura normal. Tapi kalimat itu terus berdetak. Seperti lagu yang tak mau padam. Malam-malam kuhabiskan menelusuri ingatan. Mencari tanda-tanda di mana aku gagal. Aku mencari dalam percakapan lama kami. Janji-janji yang pernah diucapkan. Ada retaken. Ada pengkhianatan, kecil, tapi juga milikku. Namun ada sesuatu yang lebih. Kekeringan dalam suaranya. Kelelahan yang berubah menjadi kepahitan. Dia bukan orang jahat. Dia adalah orang yang terluka. Dan aku, yang terlalu perasa dan ceroboh, tidak menyadari erosi itu. Sampai dia sudah menginginkan aku lenyap dari dunia. Aku mulai menulis. Naluri pertama, balas dendam. Yang kedua, kelegaan. Yang ketiga, kejernihan. Sebuah catatan kecil. Sebuah buku tulis. Kata-kata yang tak berani kuucapkan. Nama, tanggal, gerak tubuh, pengkhianatan kecil, keheningan kecil. Tapi itu bukan sekadar daftar dosa. Itu juga cermin. Di sana, aku menulis tentang apa yang menyakitiku. Dan dengan setiap kata, rasa sakit itu berubah bentuk. Menulis membuatku mampu mengamati. Tanpa bereaksi. Tanpa kebutuhan untuk segera memperbaiki. Aku membiarkan huruf-huruf mengungkapkan apa yang hati tak berani katakan. Lalu muncul ide, aneh, tertahan, hampir suci. Alih-alih menggunakan halaman-halaman itu untuk melawan orang yang melukaiku, aku akan menggunakannya untuk sesuatu yang lebih besar. Menulis untuknya, bukan untuk menuduh, tapi agar suatu hari dia membaca dan mengenali dirinya sendiri. Namun bagaimana melakukannya tanpa melukai lebih jauh?
Bagaimana mengembalikan rasa sakit? Dengan penyembuhan? Jawabannya datang perlahan. Bayangan itu bukanlah kutukan dalam arti biasa. Itu akan menjadi pengingat akan kemanusiaannya sendiri. Sebuah peringatan lembut yang mematikan ketidakpedulian dan menumbuhkan penyesalan. Aku memulai dari hal kecil. Sebuah catatan. Sebuah kotak berisi benda-benda lama. Huruf-huruf itu membangkitkan kenangan. Kenangan yang biasanya menyakitkan ketika ditemukan tanpa pertahanan. Dan itu tidak berhenti di situ. Aku mengubah kenangan menjadi cerita. Cerita-cerita yang menunjukkan bagaimana setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Semakin aku menulis, semakin niatku berubah. Dendam awal itu mencair. Yang tumbuh adalah keinginan aneh. Agar dia kembali. Agar dia bisa merasakan. Agar dia tak lagi mampu menginginkan kematian seseorang. Menulis menjadi sebuah jembatan. Namun dia tidak langsung menyeberanginya. Masih ada ketidakpercayaan. Masih ada tembok kesombongan dan rasa bersalah. Semua yang kulakukan berlangsung dalam diam. Karena aku tahu, keheningan terkadang adalah tempat di mana benih-benih tumbuh. Suatu hari, kotak itu keluar dari lemari. Seseorang membersihkan. Seseorang meletakkannya di atas meja. Dan dia melihatnya. Aku tidak tahu apakah itu disengaja. Apakah kebetulan. Atau takdir sedang mempermainkan kami. Namun kotak itu muncul di hadapannya seperti persembahan yang diterima dengan canggung. Dia membukanya. Di sana ada suratku, surat panjang tanpa tanda tangan, penuh memo, kenangan, pertanyaan, dan pengakuan. Itu bukan tuduhan. Itu narasi. Itu darah. Dia membacanya dalam diam. Matanya bergerak seolah menelusuri peta luka. Aku mengamatinya dari kejauhan. Tanpa bernapas. Ketika selesai, dia mengangkat kepala. Matanya merah. Wajahnya pukit. Satu-satunya kalimat yang diucapkannya adalah, "Aku lupa." Aku tidak menjawab. Berbicara saat itu, akan mencuri sesuatu dari prosesnya. Apa yang terjadi selanjutnya, tak terduga. Alih-alih kemarahan, datang tangisan. Tangisan seolah datang dari puluhan tahun yang lalu. Dia menundukkan tubuhnya di atas tangan. Menangis terisak, dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Hal itu membelahku. Sesuatu di dalam diriku retak. Dan anehnya, terbuka pada saat yang sama. Melihat seseorang yang pernah menginginkan kematianmu, menangis karena kekosongannya sendiri, adalah luka yang justru menyembuhkan. Apakah dia meminta maaf? Tidak pada saat itu. Tapi ada sebuah isyarat. Dia mengambil telepon, menelepon seseorang, berbicara pelan. Kemudian ia berkata padaku bahwa dia telah mengingat dirinya sendiri. Disitulah aku memahami kekuatan menulis. Suratku tidak membalas dendam. Suratku membuka. Dan bayangan pertama yang kucapai bukanlah balas dendam. Melainkan pengakuan. Hari-hari berikutnya dipenuhi rekonstruksi yang lambat. Kata-kata yang tertahan akhirnya terucap. Gerak-gerik canggung mulai muncul, seperti tanaman yang tumbuh setelah kebakaran. Namun masa lalu punya akar. Bahkan ketika permukaannya tampak tenang, akar-akar lama tetap bergerak di bawah tanah. Dia mencoba menatapku. Benar-benar menatap. Tanpa topeng. Tanpa pertahanan. Aku menunjukkan kepadanya apa yang kutulis. Beberapa bagian. Beberapa adegan. Dia membacanya. Dan bacaan itu menyakitkan. Ada satu saat ketika dia membawakanku sebuah cermin. Bukan cermin biasa. Sebuah cermin yang telah menjadi bagian dari rumah sejak kami muda. Sebuah benda yang memantulkan bukan hanya wajah, tapi juga kronologi kehidupan kami. Dia meletakkan cermin itu di antara kami. Dan berkata, "Lihatlah." Aku menatap. Dan cermin itu tampak retak. Ia menampilkan versi diri kami yang terpecah. Bayangannya. Bayanganku. Dan serpihan-serpihan kecil yang hilang.
Rasanya seperti menatap ke dalam diri sendiri, dan melihat semua yang kurang dalam diri kami. Dia menyentuh kaca itu, dan kaca itu bergetar. Pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya pecah. Bukan dalam arti kehancuran, tapi dalam arti pembebasan. Dia berlutut. Dan mengucapkan kata-kata yang tak pernah kubayangkan akan kudengar. Aku tidak tahu aku telah menyakiti sedalam itu. Pengakuan itu datang seperti hujan. Tokoh-tokoh dari masa lalu dibawa kembali ke meja. Pengakuan itu datang seperti hujan. Tokoh-tokoh dari masa lalu dibawa kembali ke meja. Penjelasan bercampur dengan permintaan maaf. Dan aku, Mendengarkan. cermin itu pecah, secara metaforis. Dan dari serpihan-serpihan itu muncul refleksi. Melihat diri sendiri dalam keadaan hancur, adalah luka yang dalam. Melihat diri sendiri sebagai penyebabnya, adalah luka yang justru sembuh saat disentuh. Dan aku, yang dulu ingin membalas dendam, kini merasakan belas kasih. Karena pada akhirnya, menginginkan kematian seseorang, seringkali hanyalah permintaan dari seseorang yang sudah mati bagi dirinya sendiri. Sementara dia menunduk dalam penyesalannya. Aku membawa sebuah rahasia. Rahasia yang menggerogotiku. Dan yang, karena kesombongan, lebih baik kusembunyikan. Di antara kami ada sebuah pengkhianatan yang kulakukan. Bukan tindakan yang kejam, tapi cukup untuk menyalakan api yang membakar sisanya. Rahasia itu ada di sana, di dalam tulisanku. Setengah tersembunyi. Karena aku takut, jika mengungkapkannya, aku akan menghapus peluang untuk berdamai. Namun kebenaran memiliki energinya sendiri. Dan kebenaran yang kusembunyikan, menemukan caranya sendiri untuk keluar. Suatu hari yang tenang, ketika angin terasa seperti membersihkan jendela, aku duduk bersamanya dan berkata, ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Karena aku tidak ingin apa yang kita bangun terulang di atas kebohongan. Dia menatapku. Menunggu. Aku bercerita. Setiap detail kecil. Setiap alasan. Setiap kebingungan. Setiap ketakutan. Dia mendengarkan. Dan kali ini, tidak ada air mata hanya karena kesalahannya. Ada juga rasa sakit, karena aku. Aku membuka diriku. Dan saat aku menelanjangi rasa maluku, aku merasakan bumi bergetar di bawahku. Apa yang terjadi setelah itu, tak pernah kuduga. Dia berterima kasih padaku. Berterima kasih karena aku punya keberanian untuk berkata jujur. Berterima kasih karena aku tidak menciptakan cerita demi membela diriku. Berterima kasih karena aku mengeluarkan dari persembunyian sesuatu yang bisa meracuni rekonsiliasi kami. Rahasia yang kusimpan berubah menjadi jembatan. Karena kebenaran, ketika diucapkan dengan tanggung jawab, dapat membuka celah kepercayaan. Namun ada harga yang harus dibayar. Harganya adalah penghinaan sementara. Dan pengakuan bahwa tidak ada yang bisa dibangun kembali di atas pengabaian. Bayangan yang dulu kurencanakan, bukanlah di sini. Bayangan yang harus kuhadapi, adalah egoku sendiri. Dengan kebenaran yang terungkap, hubungan itu memasuki wilayah pilihan. Tidak ada jaminan. Hanya jalan. Dia bisa memilih untuk tetap terluka, memelihara amarah sampai semuanya mengering. Atau dia bisa memilih untuk melihat dirinya sendiri, dan menyadari bahwa menginginkan kematian orang lain, pada dasarnya adalah keinginan untuk menghukum diri sendiri. Ujiannya datang dengan lembut. Sebuah tawaran pekerjaan untukku. Sebuah perjalanan lama yang dulu kami rencanakan, dan batal dilakukan. Sebuah kenangan, yang menusuk kami tanpa ampun. Dan lebih dari sekadar peristiwa, datanglah keputusan-keputusan kecil dalam keseharian. Pilihan-pilihan kecil. Berbicara dengan lembut. Tidak membalas kekasaran. Meminta waktu ketika kesabaran habis. Dia memilih. Tidak selalu benar. Tidak selalu sempurna. Namun dia memilih untuk menyeberangi api,
dengan tangan terulur. Suatu hari, pertengkaran kecil bisa saja meledak. Sebuah catatan yang terselip. Sebuah kata yang diucapkan dengan nada tajam. Namun alih-alih menyalakan api, dia menarik napas dan berkata, "Maaf, aku terlalu cepat bereaksi. Aku takut." Kata, "maaf," itu tidak memiliki beban penyesalan palsu. Ia memiliki kesegaran dari perubahan yang tulus. Ujian dari pilihan itu menunjukkan bahwa bayangan yang dulu kupikir akan kuciptakan, rasa malu abadi, ternyata tidak diperlukan. Kejutan terbesar adalah melihat seseorang terlahir kembali. Ketika badai tampak mereda, datanglah kenyataan yang mengubah segalanya. Sebuah penyakit lama, diam, yang disimpannya sebagai rahasia, karena kesombongan. Kami menemukannya bersama. Bukan secara tiba-tiba. Ia datang melalui serangkaian pemeriksaan. Jam-jam penantian. Tangan yang saling menggenggam di lorong rumah sakit. Dan ketika diagnosis itu diucapkan, dunia runtuh dalam 1 menit keheningan. Kini kami berdua, lagi-lagi, berhadapan langsung dengan kerapuhan. Kali ini tidak ada kata-kata kejam. Ada kehadiran Yang menggantikan dendam dengan kepedulian. Dia, yang dulu pernah menginginkan kematianku, kini tampak rapuh di hadapanku. Dan aku, merawatnya. Dengan kelembutan yang mengejutkanku sendiri. Dengan kesabaran, yang sebelumnya tak kukenal dalam diriku. Merawatnya adalah bayangan yang tak pernah kurencanakan. Karena aku terkejut menyadari bahwa hatiku tak lagi mencari hukuman. Ia mencari penyembuhan. Ia mencari penebusan. Di rumah sakit. Di ruang tunggu. Di malam-malam tanpa tidur. Kami bercerita tentang siapa kami dulu. Dan tentang siapa kami bisa menjadi. Suatu malam, dengan mata tertutup, dia menoleh padaku dan berkata, "Aku berharap kamu hidup." Dia tidak meminta maaf secara dramatis. Jia memang Dengan suara bergetar, izin untuk menjadi rapuh lagi. Saat itulah aku memahami pelajarannya. Kulit yang tertutup rapat, menghalangi luka untuk sembuh dengan jujur. Bayangan yang mungkin akan kupaksakan, tidak akan mengisi kekosongannya. Hanya keberanian untuk menghadapi. Melalui kepedulian dan kerentanan, yang bisa. Yang lahir dari keinginan akan kematian. Ternyata, anehnya, adalah kehidupan. Bukan kehidupan yang menang. Bukan kehidupan yang bercahaya tanpa luka. Melainkan kehidupan yang belajar. Menatap cermin sendiri, dengan kejujuran. Dia pernah menginginkan aku mati. Dan aku, hampir saja, berpikir untuk membalas. Dengan bayangan yang tampak adil. Namun keadilan sejati, ternyata berbeda. Mengubah keinginan itu menjadi tindakan kehadiran. Perubahannya sederhana, namun berat. Kami berdua hampir kehilangan segalanya. Namun kehilangan itu, yang hampir lengkap, melahirkan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan. Pengakuan Pesan spiritual yang menemaniku kini, adalah ini. Menginginkan kematian orang lain, seringkali adalah permintaan untuk mematikan bagian diri sendiri yang sedang terluka. Ketika seseorang ingin kamu lenyap, sebenarnya dia sedang memohon agar seseorang memeluk kehampaannya sendiri. Pelajaran hidupnya sama jelasnya. Ketika kamu menerima kata yang menghancurkan, pilihlah untuk mengubahnya. Pilihlah menulis, bukan membalas dengan senjata. Pilihlah merawat, bukan menghukum. Pilihlah kebenaran, bukan keheningan yang meracuni. Apa yang kutulis untuk menghantuinya, ternyata, pada akhirnya, adalah sebuah undangan. Undangan yang hanya akan menghantui mereka yang menolak penyembuhan mereka sendiri. Dia membacanya, dan dihantui. Bukan oleh dendam, tetapi oleh kesadarannya sendiri. Kedamaian yang datang setelahnya. bukanlah keajaiban Itu adalah kerja keras. Malam tanpa tidur. terapi
Berbicara ketika diam terasa lebih mudah. Memaafkan ketika membenci tampak lebih adil. Dan hari ini, ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat keindahan yang kejam dari kisah kami. Melihat bagaimana sebuah keinginan akan kematian menjadi bahan mentah bagi kelahiran kembali. Melihat bahwa bayangan sejati adalah kesadaran bahwa kita mampu menghancurkan apa yang kita cintai dan juga mampu membangunnya kembali. Jika ada sesuatu yang ingin kusampaikan melalui tulisan ini, itu adalah ini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan bukti kehidupan. Tunjukkan bahwa orang lain, seberapapun tersesatnya, tetap memiliki satu kemungkinan untuk sembuh. Dan sekarang, sebelum aku menutup, aku tinggalkan sebuah ajakan. Bukan untuk kekerasan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk tindakan. Jika kamu mendengar seseorang mengucapkan sesuatu yang kejam, jangan balas dengan teriakan lain. Talisla, by Kerala, barakan kehadiranmu. Bukan karena itu mudah, tapi karena itulah satu-satunya jalan yang benar-benar mengubah. Jika tulisan ini menyentuhmu, dengan rasa sakit, atau dengan kebebasan, tinggalkan di komentar satu kata yang mewakili lukamu sendiri. Bagikan kepada seseorang yang perlu mendengar bahwa penyembuhan terkadang lahir dari hal yang paling menakutkan. Berlanggananlah ke kanal ini untuk lebih banyak kisah yang menyentuh jiwa. Aktifkan loncengnya sebagai sebuah janji, bukan dengan dendam, tapi dengan kehadiran.